Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Share kegiatan lagi ya bun. Ini pagi sudah menjelang siang, saya bebersih dulu karena sudah berapa hari saya belum ngelap meja dan semuanya teman-teman. Jadi saya hari ini mau bebersih. Nah, seperti biasa teman-teman, tiap hari itu begini keadaannya di rumah saya. Mau atur mainan ini tidak terhitung berapa kali dalam sehari ya teman-teman. Setiap hari, setiap saat mainan itu pasti berserakan di sini. Lanjut saya mau ngelap meja. Ini tuh meja makannya dia. Tadi waktu dia makan pagi tuh saya belum sempat ngelap karena masih ngurusi dia gitu. Soalnya kalau habis makan dia kan harus mandi. Terus dia saya temani main-main dulu, pergi ke rumah tetangga dulu gitu. Habis itu pulang-pulang dia sudah ngantuk dan saya tidurkan, saya siram susu. Ya udah dia tidur di ayunan. Habis itu saya mau beberes. Nah, pekerjaan saya tuh nanti di saat dia lagi tidur gitu baru saya bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah gitu teman-teman. Kecuali kalau pagi ya, kalau pagi dia bangun pagi jam 6 gitu saya masak. Nah yang jaga dia tuh Pak suami atau kita berdua gitu. Kadang Pak suami kalau malas jaga dia tuh dia yang masak teman-teman, dan saya yang ngomong anak saya sendiri gitu. Pak suami itu kadang-kadang mau aja ngomong dia, tapi kadang juga malas gitu ngomong dia karena kan anaknya aktif banget ya teman-teman. Jadi ya Pak suami kayak malas aja gitu ya, namanya laki-laki yang gak betah jaga anak gitu. Apalagi kan Pak suami itu perokok ya, jadi kalau jaga anak lama-lama dia pengen ngerokok, tapi susah gitu kalau mau rokok. Jadi dia lebih memilih masak teman-teman. Kalau masak kan dia bebas ya ngapain. Kalau dia pengen kalau dia mau suka rokok ya dia masak sambil ngerokok gitu teman-teman. Nah ini lanjut saya tadi itu beresin rak sepatu atau rak sandal. Terus lanjut sapu-sapu ini teman-teman, lantainya. Pokoknya disapu-sapu terus sampai bersih. Mumpung anaknya lagi tidur ya teman-teman, ini pun saya hati-hati sekali kalau sapu-sapu ini. Soalnya kan kadang suka kesentok sapunya di dinding, di kursi, terus bisa menimbulkan keributan, berisik, dan akhirnya dia bisa kebangun. Jadi saya harus hati-hati, jangan sampai sapunya itu bisa kepentok ke dinding atau kursi gitu teman-teman. Oke, saya juga langsung sapu-sapu sampai di bawah-bawah meja gitu ya teman-teman. Dan di bawah meja itu banyak barang-barang Pak suami yang suka dijadikan mainan buat anak saya gitu. Di situ tuh sudah ada pemotong kayu, pokoknya alat-alatnya Pak suami itu suka disimpan di bawah meja teman-teman, dan saya paling tidak suka hal itu. Itu rencananya mau saya pindahkan ke gudang depan, tapi belum sempat gitu ya teman-teman. Dan lanjut saya mau lap-lap meja di bagian sini. Ini tuh meja yang sering berantakan tiap hari. Ini tuh walaupun dirapikan sebentar lagi berantakan, gak tahu kenapa ya teman-teman. Ini karena saya tidak mempunyai tempat obat gitu, jadi obat-obatnya saya taruh di sini dan makin lama itu makin bertambah gitu teman-teman. Karena sekarang kan saya punya anak kecil yang suka tumbuh gigi dan suka demam gitu ya. Kalau tumbuh gigi itu dia demam, kadang juga enggak, cuma batuk, ingusan gitu, lagi flu. Ya udah saya bawa ke dokter, nah dikasihlah obat kayak gitu ya teman-teman. Anak itu kalau dibawa ke dokter itu cepat sembuh ya teman-teman. Kalau misalkan gak dibawa berobat ya dia kayak lama gitu sembuhnya. Walaupun sudah dikasih obat tapi lama sembuhnya, nggak sembuh-sembuh. Nanti kalau diajak berobat ke dokter baru bisa sembuh. Padahal minum obatnya baru sekali 2 kali udah demamnya udah turun gitu. Kalau nggak dibawa nggak akan turun-turun gitu teman-teman. Ajaib sekali ya teman-teman.
Itu saya tadi sudah kumpulin sampah-sampah, terus saya taruh di tempat sampah. Jadi ya seperti ini keadaan dapur saya, agak sedikit berantakan sih, banyak barang, nggak tahu tuh barang-barangnya tuh saya bingung mau saya taruh di mana. Mungkin terlalu banyak barang saya ya, mau dibuang juga sayang. Itu kan tadi itu di ember yang besar sekali itu ada barang-barang saya yang jarang dipakai, kayak loyang-loyang, box-box gitu. Jadi saya simpan di situ. Terus embernya satu saya taruh beras gitu teman-teman. Nah lanjut, ini saya mau cuci-cuci gelas-gelas yang saya tadi kumpul-kumpul di meja gitu, yang bikin meja berantakan tuh. Jadi sekarang mau saya cuci. Oke, selamat sore teman-teman. Ini sudah mau menjelang maghrib. Rencananya saya mau ganti spray teman-teman. Mumpung anaknya lagi tidur, jadi saya mau ganti spray. Karena itu sudah sore sekali, jadi saya mau tutup jendela. Soalnya kalau nggak cepat-cepat ditutup, pasti nyamuk masuk teman-teman. Sebenarnya jadwal untuk mengganti spray sudah lewat 2 hari ya teman-teman. Saya tuh kalau ganti spray seminggu sekali. Semenjak punya anak kecil itu saya ganti seminggu sekali. Dulu waktu belum ada anak kecil 2 minggu sekali atau 10 hari sekali gitu, tergantung spraynya sudah tidak enak lagi dipakai, baru bisa saya ganti. Kalau sekarang kan punya anak kecil gitu, jadi saya ganti sekali seminggu gitu. Nah kemarin tuh sebenarnya jadwal untuk ganti spray 2 hari lalu ya maksudnya, tapi belum sempat teman-teman. Jadi sempatnya nanti hari ini gitu. Ini di samping juga saya sapu-sapu dulu, di situ tuh berdebu sekali. Jadi saya sapu seminggu juga sekali di sini teman-teman ya. Di saat saya mau ganti spray baru bisa saya sapu. Gak tahu kenapa itu abu dari mana, padahal kan kita di situ nggak ada aktivitas, apalagi itu kan ditutup sama kasur gitu, tapi tetap ada debu, nggak tahu debu dari mana. Pokoknya saya sapu-sapu saja ya supaya bersih. Saya tidak pel teman-teman, saya cuma sapu-sapu saja. Itu kasur lantai itu tuh dipakai Pak suami untuk tidur di situ. Jadi tiap malam tuh Pak suami tidurnya di bawah teman-teman, nggak gabung sama kita. Karena kalau dia gabung ya ribut teman-teman, berisik, anaknya nggak bisa tidur kalau misalkan dia tidur sama kita. Suka kagetan si Sakil kalau tidur sama papanya, nggak bisa diam papanya teman-teman. Kalau dia tidur di atas, apalagi kan di spring bed ya, satu orang bergerak ya bisa kaget yang lain. Apalagi Pak suami itu kalau bergerak ya nggak kira-kira gitu, dia tidak kira-kira, dia tidak menganggap kalau di sini tuh ada anak kecil. Kalau saya kan bergerak di kasur itu harus pelan-pelan supaya anaknya nggak kaget gitu. Kalau Pak suami tidak, jadi dia saya suruh tidur di bawah saja pakai kasur itu. Alhamdulillah anak saya yang satunya sudah mau tidur terpisah sama kita, jadi dia tuh tidur di kamar satunya gitu, karena memang dia sudah besar ya teman-teman, sudah seharusnya dia tidur sendiri kayak gitu. Ini saya juga mau sapu di teras. Jadi di teras ini tuh suka berdebu karena memang belum di atap sama di dinding. Saya tuh rencana itu mau saya dinding setengah saja supaya tidak ada tai ayam di situ teman-teman. Paling malas ngebersihin tai ayam. Ini saya lanjut mau pasang spray, tapi sebelum itu saya tutup pintu dulu karena ini sudah mau menjelang maghrib. Di masjid sudah ada pengajian gitu untuk menjelang maghrib, jadi pintunya saya tutup. Nah ini saya mau pasang spray, sebelum itu kasur lantai mau saya turunkan dulu, terus spraynya saya pasang teman-teman.
Oke, ini saya lanjut mau ganti spray bantal teman-teman. Nah, tadi itu kameranya sudah, saya pikir sudah saya nyalakan, tapi ternyata enggak ya. Jadi di saat mau ganti spray bantal itu kameranya tidak nyala teman-teman. Soalnya tadi itu waktu saya mau ganti spray bantal, tiba-tiba anak saya nangis bangun dari tidurnya. Jadi di saat saya sudah menenangkan dia sudah tenang, kakaknya juga sudah pulang dari masjid waktu sholat maghrib. Jadi dia sudah tenang kan, dia udah diam. Saya sudah dengan pedenya gitu untuk pasang spray bantal. Ternyata saya belum pasang kamera gitu, belum play kameranya gitu, belum jalan kameranya, saya lupa teman-teman. Jadi saya play di saat nanti pasang spray bantal guling gitu ya, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Ini saya lanjut di sini, spraynya sudah saya pasang, tinggal saya susun-susun saja. Jadi bantal yang itu tuh yang modelnya beda tuh saya taruh di bagian dinding untuk melindungi dia supaya kepalanya nggak kepentok situ teman-teman. Soalnya dia tuh kalau malam-malam suka kebangun sendiri, main-main sendiri gitu di malam hari di saat kita lagi tidur gitu. Dia suka berdiri pukul-pukul dinding, jadi dia tuh suka kepentok gitu di situ. Nah, tadi juga saya habis sholat maghrib, jadi sejadahnya saya gantung tadi di kamar, dan spray bekas ini saya taruh di keranjang buat dicuci besoknya. Lanjut saya mau masak nasi teman-teman. Kebetulan tuh nasi saya sudah tinggal sedikit lagi, belum habis, tapi tinggal sedikit. Nah, pas suami tuh masih di perjalanan pulang dari tempat kerja, jadi mumpung dia belum sampai ya saya masak nasi dulu gitu, supaya kalau dia sudah tiba di rumah nasinya sudah matang. Ini saya masak nasi, saya kasih keluar dulu nasi yang sebelumnya. Itu nasi masih bagus, masih bisa dimakan. Jadi saya masak nasi yang baru lagi buat hari ini dan besok. Kalau misalkan nasi yang tadi tuh nggak cukup buat kita makan, jadi yang saya masak untuk besoknya. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini saya lagi mau ambil beras di ember besar ini. Yang di karung itu beras bantuan dari kantor desa ya, teman-teman. Jadi ini apa kabar nih beras di tempat kalian? Kalau di tempat saya berasnya sangat mahal, teman-teman. Pokoknya tuh berasnya naiknya drastis banget, teman-teman ya. Nggak tahu di tempat kalian apakah masih mahal atau enggak. Kalau di sini sudah 820. Saya tadi baru beli ya, tadi siang saya baru beli beras 820.000. Jadi saya belinya setengah dulu 410.000. Saya nggak beli satu karung, soalnya takutnya kalau misalkan berasnya tiba-tiba turun dan saya sudah beli satu karung, apalagi yang makan cuma bertiga. Kalau satu karung tuh lama habisnya teman-teman. Jadi saya belinya setengah karung dulu, supaya kalau misalkan turun ya nggak apa-apa gitu, bisa beli lagi gitu. Kalau di tempat kalian beras gimana teman-teman? Apakah masih harga yang murah atau masih harga yang mahal? Masih harga yang mahal. Apakah sudah naik harganya gitu? Kalau di daerah saya itu semua serba mahal ya teman-teman, dari gula, telur, minyak pada mahal semua. Untung udah mau bulan puasa ya kan, jadi makan itu cuma di saat malam hari, jadi hemat gitu. Lanjut, ini saya mau masak telur buat Sakil. Jadi tadi tuh Sakil makannya sedikit dan dia tuh sekarang sudah mau makan nasi teman-teman. Kalau saya kasih makan bubur tuh udah nggak mau, tapi kalau serelak dia mau. Jadi untuk serelak saya selang-seling ya, kalau dia lagi malas makan nasi ya saya kasih makan serelak kayak gitu. Dan ini mama saya datang ke sini cuma mau makan bareng di sini. Dan anak saya seperti biasa, dia suka gangguin kakaknya lagi main, lagi belajar, lagi makan pun dia tuh suka
suka ganggu kakaknya. Bukan diganggu sih teman-teman, dia suka ngajak main bersama gitu sepertinya gitu ya. Ini lagi makan, dia juga lagi di samping kakaknya. Dia tuh pokoknya kakaknya kalau mau makan, main, belajar, ngikut aja gitu ya, diketek kakaknya ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai, yang sudah setia dengan saya menonton video saya, dan terima kasih buat teman-teman subscriber saya juga yang sudah mendukung saya. Oke, nanti kita lanjut di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.